Saya Tito, asal dari tanah, pasti akan kembali ke tanah. Kalau misal dilihat dari penampilannya sih kayak grup Qosidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dalam video kali ini. Alhamdulillah saya kedatangan narasumber. Salah satunya Kang Tito nih. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti Kang Tito mau memperkenalkan siapa dia dan dia itu sebagai apa. Siapa dia? Oke, untuk Pak Tito silakan perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito ya, asal dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Tito, asal dari tanah, pasti akan kembali ke tanah. Ya kan semua orang kan asalnya dari tanah pasti kembali ke tanah. Sepakat. Gitu, Sepakat. Ya, kadang akuan aja mah padahal kabar sebagai orang akhirat. Oke, namanya diingat namanya Kang Tito ya. Kang Tito, silakan alamatnya di mana, Pak? Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya di Jalan Panji ya, di Jalan Panji Kabupaten Subang lah. Jalan Subang. Panji Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Oke. Udah umur berapa, Pak? Umur alhamdulillah baru 26. 26 sudah menikah Injak atau 27 udah menikah, udah punya menikah. anak. Tapi kalau misalkan pemirsa nih atau yang nonton video ini ada yang berminat gimana, Pak? Ya, hayu lah. Kita mah bebas. Oke, guys, tidak. ya. Oke, nih poin buat kita nih kepada penonton atau pemirsa yang menyaksikan video ini, kalau Anda yang berminat kepada Kang Tito ini nih bisa nanti saya sertakan nomor teleponnya di kolom deskripsi ya. Oke, siap. Oke, siap. Dan tidak lupa lagi kita ditemanin juga sama Om Kimung waktu itu. Kita sempat ngobrol-ngobrol ya, sempat kenalan juga. Di sini Om Kimung berperan sebagai sekarang tuh ahli spiritual ya. Yang nanti akan memberikan pandangan nih. Nah, yang nanti akan memberikan pandangan hasil dari cerita atau kisah Kang Tito. Oke, tanpa lama-lama yuk kita dengarkan dan saksikan video. Nanti Jadi Oke, dimulai dari mana nih? Dimulai dari kejadiannya tahun berapa lah, lupa ya. Ini pasti saya belum sekolah itu atau SD kelas 1 kelas 2. Oke. Waktu itu kebetulan kan belum ngerti ya hal-hal seperti itu lah, hal-hal kayak gaib dan lain-lain. Waktu SD kan masih polos ya. Masih perjaka gitu. jadi nggak terlalu ngerti dan ngeh juga gitu kalau misalkan ternyata saya itu selama di rumah itu selama beberapa waktu ada yang ganggu itu. Gangguan yang pertama sih dari mulai kalau penampakan itu yang aneh, pernah satu malam itu pas saya tidur, saya tuh tiba-tiba suatu malam pulang mau di lembur mah ngaji gitu ke masjid, balik tuh bisa sare gitu kan. Bingung, Nah, jadi gini, ketika Kang Tito itu waktu selesai ngaji atau belajar ngaji di salah satu masjid atau salah satu pesantren di atau Jami salah satu Rodatul Huda itu. masjid nete di Ciamis ya, di Ciamis. Kok di Ciamis? Kok di Ciamis? What the fuck? Jadi saya belum cerita. Jadi saya itu di Subang itu pindahan ya. Jadi waktu lahir saya di Ciamis, waktu sekolah juga sampai SMA di Ciamis. Kebetulan pas kerja pindah ke Subang gitu. Berarti pastinya kejadian pas waktu SD, nggak tahu tahun berapa itu waktu di Ciamis ya, Kang? Di Ciamis. Jadi Kang itu pada saat itu setelah pulang ngaji ya. Iya. Oke, terus Kang. Di Ciamis itu kan memang terkenal ya dengan hal-hal mistis. Di Ciamis terutama kalau kata nenek saya yang udah almarhum, sekarang udah nggak bisa berkata-kata tuh nenek saya yang waktu itu kata nenek saya di Ciamis itu ada termasuk daerah Kawasen. Kawasen itu daerah? Kalau daerah atau apa? Bukan, jadi Kawasen itu bisa diartikan warga situ tuh, kalau daerah Kawasen warga situ tuh bercampur. Warga situ tuh
berbaur lah dengan hal yang mistik. Jadi maaf ya, saya mau cerita dulu nih pas awalnya ya, kenapa sih di kampung saya itu, terutama di kampung itu banyak mitos-mitos, banyak cerita-cerita horor karena menurut warga setempat termasuk nenek saya itu katanya di kampung saya itu apa daerah Kawasen itu. Kawasen teh kalau bisa dibilang lamun sok dibelok ke nama kawasan setan cenah gitu. Kawasen teh. Tapi itu bukan arti sebenarnya ya, teuing kawasan setan. Teman mungkin ada orang Ciamis yang ngerti lah pastinya. kawasan itu singkatan ya. Teuing eta mah cek urang we gitu. Maksudnya kata Kang gitu. jika nama What the fuck? Ini nama daerah Kawasen teh suatu daerah yang memang di daerah tersebut kental dengan bisnis karena setiap ada acara ataupun syukuran pasti itu harus ada sajen biasanya orang-orang dulu. Jadi kayak diondang gitulah. Jadi berbaur gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin rumah ada juga sesajen dan lain-lain lah. Oke, yang jadi pertanyaan saya waktu itu ngajinya di daerah Kawasen itu Kang Dito. Iya, akan tetap Kawasen itu kan bukan berarti nggak ada satu masjid. titik. Enggak, maksudnya daerah daerah itu kan biasalah lo belajar ngaji dan segala macam. Kayak waktu itu Kang Tito tuh ngaji di kawasan itu ya, kawasan setan itu ya. Kok ngaji di kawasan setan ya? Bukan ngaji di kawasan, maksudnya daerah saya kebetulan disebutnya kalau situ secara spiritual ya, maksudnya tidak tercantum di pemerintahan itu daerah kawasan. Tapi secara spiritual katanya kawasan kalau menurut kolot zaman baheula lama itu teh daerah yang dimana manusia dan alam gaib itu sangat berbaur. Jadi kita menghormati, dia menghormati gitu. Jadi kalau segala macam kayak bikin rumah harus ada sajian nih. Terus harus ngitung hari dan lain-lain gitulah. Banyak orang-orang pintar lah, orang-orang pintar. Pertanyaan saya, ketika yang di alam gaib sana bikin rumah, bikin sesajen nggak buat manusia? Ah, justru tarawawar tah mun di alam gaib nama. Jadi gitu udah setan masuk itu. Jadi pas bahasa orang nyeun imah mah kudu bebeja kita nya menghormati, tapi mana nyeun imah urang teh nyaho imah di mana kan dina tangkal mah lain manehna ngabang. Parah licik sorangan, parah tuh kaum jin. Teu fair lah. Teu fair lah gitu. Jadi nah intinya mah ini yang disclaimer dulu ya, maksudnya kan itu mah kepercayaan daerah masing-masing, bisa jadi mungkin ada yang berbeda atau ada yang sama kebetulan di daerahnya ya. Itu mah hanya cerita aja lah, cerita-cerita kolot zaman baheula lah atau orang tua zaman dulu. Nah, baliknya ke cerita nu pertama tadi nu awal. Singkat cerita, emang saya salah satu kejadian yang horor pas waktu saya belum masuk sekolah, nggak tahu udah sekolah SD gitu, SD ya. Kira-kira tahun berapa? Saya SD tuh keluaran tahun 2007, berarti sekitar tahun 2001, 2002 lah. 2001, 2002 itu pernah kejadian saya nggak bisa tidur, pulang ngaji gitu nggak bisa tidur. Pas kan lampu kamar nyala, pas lampu kamar dimatiin, di kamar saya itu kan ada kaca, lemari kaca, terus saya hand body, minyak rambut gitu, minyak wangi. Soalnya itu kamar jadi bukan cuma punya saya gitu. Jadi kalau misalkan tidur saya sendiri. Tapi kalau misalkan kayak ibu saya mandi, tempat ngacanya di situ gitu. Jadi kamar saya gitu, baju. Nah, pas yang anehnya tuh pas mau tidur susah gitu ya. Matiin lampu. Pas saya tidur gini, lihat lemari kaca yang ada handbody, tiba-tiba handbody itu kayak berubah jadi handbody itu menurut pandangan saya ya, nggak tahu halu apa gimana kan dulu mah belum ngerti. Tapi saya dulu malah ketawa gitu nya. Seneng gitu ningalina. Aduh, resep we ningali siga nu aya batur gitu. Karena ekspresi wajahnya itu menyeramkan, cuman kompak pakai baju putih. Jadi handbody itu berubah jadi jelema gitu, jadi orang. Jadi orang terus seri ayo sambil joget-joget gitu. Bari seri itu penglihatan sayanya. Berapa handbody itu? Banyak minyak wangi, handbody, kayak dulu mah kan minyak rambut kosmetik, juga peralatan kosmetik peralatan berubah jadi ya? Orang gitu. Orang nenek kakeknya tuh kebanyakan. Kalau misalnya dilihat dari penampilannya sih kayak grup Qasidah. Serius. Grup Qasidah.
Grup Kosidah kalau dulu tuh di kampung nasi daria lah. Lah engkau denganku hider dengarkanlah Lah gitu modelnya. Oh, jadi banyak gitu. Oh, banyak, jadi seolah-olah itu tuh Sesuai dengan kosmetik yang ada berubah menjadi makhluk gitu. Jadi kayak pakai baju putih terus pakai kerudung putih gitu. Tapi Jadi nggak bawa genjering. tah kalau nggak bohong kan kecil, jadi semanusia teh segede eta gitu, sebesar. Tapi yang pasti dia tuh sambil senyum sambil joget gitu, sambil ketawa sambil liatin gitu. Nah saya tuh aneh kan, gini bener tuh sih gitunya. Hurungkan lampu jadi hand body deh, jadi kosmetik deh, jadi pas lampu nyala jadi kosmetik, jadi hand body gitu. Tapi pas dimatiin jadi deh itu teh. Jadi tadi itu sampai seberapa kalinya? Saya aya berulang-ulang 5 kali kemudian saya ditinggalikeun we. Tapi lama-lama saya tidur we. Nah eta taker eta mah saya henteu naon ya? Enggak merasa takut itu. Soalnya kan ya tadi belum ngerti lah, belum tahu itu. Kalau sekarang tonjok gitu ya. Sikat gitu naon ngeganggu gitu kan. Atau kabur. Kabur sih. Pantulan dari cahaya. Enggak, soalnya itu jelas. Jadi kan enggak ada cahaya, kamar tutup. Terus kan lampu nyala, pas matiin, pas deket mah enggak. Pas lagi tiduran gini, gak tahu halu, joget gini. Pakai ini gitu, jadi makanya kayak grup Kosidah banyak. Terus pakai baju serba putih gitu, ketawa senyum itu, mungkin nggak ketawa senyum. Tapi sempat berisik nggak? Nggak ada suara, pokoknya saya ninggalin aja enjoy gitu, enjoy santai gitu. Kayak menikmati salah satu studio. Studio, cuma kan saya letiknya sebuah pikiran ya, maksudnya aku sih konser coba letik gitu aja, cuma naon itu kan. Tapi belum ngeh ke hal-hal seperti itu lah. Mungkin itu pengalaman pertama ya. Sering dialami kan? Kalau sering sih enggak, paling cuman beberapa kali gitu, beberapa malam. Pasti kalau misalkan mau diganggu, tanda-tandanya pasti nggak bisa tidur, itu pertama. Jadi susah biasanya kan, habis isya pulang ngaji tidur. Nah pas itu mah nggak bisa tidur gitu kalau misalkan lagi diganggu. Terus adalah naik gede sedikit ya, sekitar kelas 6 SD lah. Nah itu mah kejadiannya sore. Kalau itu kan malam ya, jam 10-an lah, jam 10 malam. Masih sore jam 10 atau? Nggak malam atuh, udah sore mah jam 4 tadi kamu. Maksudnya nggak sampai ke jam-jam 12 biasa yang kejadian atau jam-jam rawan. Oh itu mah nggak ngaruh di kita mah. Jadi siang juga ada kadang-kadang. Cuman siang mah dagang pecel kayak gitu. Soalnya kan di saya mah banyak nanti lah itu yang termasuk yang dagang pecel, dagang sayuran itu. Ada emang bener, kalau siang dagang sayuran, kalau malam jadi hantu itu ada. Ada. Kagak percaya. Nanti. Wah, hebat ya. Nah, jadi ada nih kejadian kedua. Ini beda hari ya, beda beberapa tahun lah. Kalau dengar suara-suara gitu udah biasa lah, ngetok-ngetok pintu itu hampir tiap hari. Nah, ini mah yang pas mandi sore jam 5, kalau nggak salah jam 5, setengah 6 lah, habis maghrib, sebelum maghrib itu habis mandi kan, kebetulan kamar mandi itu di dapur. Nah, pas di dapur mandi udah beres nih, selesai keluar. Pas keluar mau ngambil kan, ini kamar mandi, keluar ada gantungan di sini nih, ini dapur, ini gantungan kayak baju urut dipakai deing nih. Maksudnya kemarin kan dipakai nih baju koko, sekarang mau ngaji pakai lagi dong. Kan pas waktu pulang ngaji dibuka gitu kan, jadi dirangkap gitu kan, dua kali biasanya. Pas ngambil gitu, tiba-tiba depan nggak jelas sosok nama, cuman jelas eta warna hidung gede, jangkung.
ngalewat gitu darepeun. Sekelebat gitu. Oh, sekelebat. Ya, lalaunan gitu. Tapi itu jelas itu teh naon gitu. Gitu. Padahal itu posisi jam 5 poek, nggak mungkin ada pantulan cahaya kan. Soalnya kan itu di tukang. Itu di dalam rumah berarti. Dalam rumah di dapur di belakang. Nah, emang ini nanti nyambung nih ceritanya dapur ini emang aya naon gitu nya di dapur. Tah, pas gitu, pas ieu mah saya geus aya kasieun. Udah takut gitu ya. Langsung Tapi lari. masih perjaka waktu itu. Alhamdulillah masih perjaka. Belum kenal video bokep bang. Asli. Masih SD. Oke. Masih SD ya. Iya. Nah, belum main ke warnet. Saya ke warnet itu kelas 3 SMP. Jadi pas itu lari kan keluar, kebetulan kenapa saya takut? Karena posisi ibu, bapak, adik saya itu lagi ngobrol sama tetangga di luar itu di teras. Sementara dari teras lumayan jauh, teras dulu, terus ruang tamu, terus ruang nonton TV, baru dapur gitu kan. Jadi teras emang di depan itu sengaja. Sengaja terasnya di sini di depan, kalau di belakang bukan teras itu. Itu mah kandang hayam itu di belakang mah. Sepakat, Pak. Nah, jadi saya lari ke teras ke depan sampai anduk mau copot, bukan makan di anduk ya. Sampai pias kieu ngadeg-deg cicing. Pada saat itu tidak ada orang di rumah. Kan di luar lagi pada ngobrol di luar, jadi saya mandi di belakang sendiri gitu. Pas pucut sama ibu saya ditanya kenapa, lihat aya nu ngalewat gitu hideung. Eta mah lain naon eta mah paling ge ieu meureun cenah kalangkang. Kalangkang saha da cenah teh kalangkang masingnya kalangkang oge da teu nyaho nya saha didinya itu. Nah intina mah meureun ngahibur lah nya bisi ieu. Oke. Nah eta akhirnya nya geus lah saat simulai eta memang saya teu wani tah lamun geus malam ke kamar mandi atau dapur sorangan sendirian itu enggak berani lah masuk ke kamar mandi ke dapur. Soalnya kan dari ruang tamu kamar di sini, nah kamar mandi dapur itu kan di belakang. Nah itu kalau misalkan pas ibu sama bapak saya di ruang tamu juga saya nggak berani kalau mandi di saprak kejadian itu gitunya. SD kelas berapa tadi? Kelas 6 lah, Kelas 6 ya? kelas 5, kelas 6. Nah, pertanyaannya yang grup Nasidah ini masih muncul nggak? Nggak, itu mah udah nggak ada gitu. Nah, justru kalau masih muncul mungkin itu mah takut jigana. Kalau itu masih muncul karena gimana geus rada hideng gitulah. Keur eta mah karena polos sebenarnya. Emang sih itu menyeramkan oge kan. Kalau yang itu mah tapi itu udah nggak muncul, tapi munculnya itu sosok lewat gitu. Jadi 2 kali tuh sosok hitam itu ngelewat. Pertama itu, kedua yang kedua mah loncat lah nya pas SMA. Di pas waktu iya. Oke. Datang ieu kenal lah. No, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, iklan heula. Enggak apa-apa, lanjut. Eta nanang salah satu teh datang deui. Nu minuman tehan Oh, di pencetan ya. Cikuran teh. Pak, bantuin ini dong rekan kita nya gitunya. Anjing cikuran teh. Ini Pak, si Dadi ngering di situ di ruangan imbos. Nih, ini koordinator di sini. Ke si Dadi. Kurang anak buahna. Tadinya tinggal seragam saya ke beberes ieu sajadah, saya mah salapu di dieu. Ayo tuh, si Dadi teh urang itu baru digoblok. Jadi di wadah. Si Dadi, si Husni itu gogoleran dia. Nah, ini kepala cabang nih. Kalau kepala cabang kerjanya kayak begini. Maksudnya itu masuk ke area Di luar gitu Di tempat orang nongkrong. Si Husni itu kan gogoleran. Kepala cabang tuh kerjanya kayak begini teh, tiduran kayak begini. Nah, nggak ada kerjaan kalau di sini. Itu enggak pakai jilbab dia nyamper ke sini gitu. Ngadilak teh si Husni kan dia, aing buru-buru kamu. tapi jangan sampai tahun ke sini. Hah? Yang orang teu nyawa juga teh arare bernyawa aya ka dieu keluar ka dieu keur. Ieu keur nyieun konten heula. Sorry. Oke guys, mohon maaf barusan ada iklan sebentar nih dari Engkong. Engkong ya tadi. Dilanjut Pak Tito. Yang kedua itu pas SMA. Saya itu kan dulu pas SMA sering keluar malam lah main gitu sama teman-teman, pulang tengah malam jam 11, jam 12. Nah, pasti itu pintu depan kunci kan. Dikunci. Nah, masuk harus lewat pintu belakang. Kebetulan pintu belakang kuncinya cuman kalau di rumah saya tuh pintu
terus pakai kayu gini, kayu di gitu kuncinya kan. Cuman di atas pintu nanti aya bolong segini nih. Semodel angin-angin. Jadi dikodok gitu, coplokeun kayuna gitu. Nah, pas ke belakang kan itu dapur, langsung pintu dapur. Pas dapur kamar mandi kan yang diceritain serem itu. Nah, pas pulang dari main gitu ya sama teman-teman. Pas mau masuk, pas mau buka pintu lagi kayak gini. Nah, depan nih. Sama itu sosoknya. Di belakang rumah itu mah. Yang hitam itu. Yang hitam. Cuman memang sebelumnya saya sompralnya kan pertama ngeganggu itu pas begitu datang dari depan nih ke belakang set. Itu ada yang lempar batu lah, maledog lah muncul masih namanya, sedikit bener pletrak gitu. Saya teh sompralna tong kagok gitu, arek ngaheureun mah. Sok we datang. Seolah-olah ditantang ya. Padahal saya teh ente wani-wani teuing jeung. Cuman dalam supaya, hati itu takut berarti. Cuma kan itu supaya gengsi, jaga gengsi atuh. Kenal gitu gengsi. Anak-anak gangster sieunan ya. Atuh miluan geng motor saya seberapa hiji piraku di kubatu sagede kieu lompat. Karena jaga gengsi saya nangtang lah gitu. Pas saya kieu can beres. Pas ngelewat bisa itu. Nah, didinya deui langsung kabur. Alhamdulillah tah. Berarti enggak sempat kebuka pintu tuh. Kebuka, maksudnya kan langsung kabur ke rumah, masuk ke rumah gitu. Langsung buka pintu langsung kabur itu, pintunya enggak ditutup lagi tah. Terus bapak saya lah keluar. Nutup pintu enggak ada apa-apa, bohong itu mah cenah. Tuh. Jadi seolah-olah sebenarnya mah bukannya bohong karena bapak saya juga sering ngalamin kejadian horor. Nah, kan kalau boleh tahu sosok itu sosok apa kira-kira? Ya kalau kira-kira nama sosok apa ya? Paling dari sebut genderuwo mah kurang gede gitunya. Jadi disebut ibu-ibu bukan? Ibu-ibu bukan, dah emang cahaya gitu, cahaya hidung ngegelempeng, kaciri ngegelempeng kumaha we kalangkang lah. Bayangan gitu, tapi kan bedana bayangan mah kan pasti dina taneuh nya. Bayangan makan di tanah gitunya dihandap set gitu. Ari mah si bayangan itu teh ngebentuk terus ngelewat set gitu. Nah, sesuai dengan obrolan tadi. Benar. Sesuai dengan obrolan tadi kita ini bagaimana tanggapan dari Om Kimung ahli spiritual nih? Kira-kira apa pandangannya terkait sosok itu ya? Ngopi lah saya. Ini pandangan dari Om Kimung itu kan sosok itu sampai di sini belum ketahuan apa itu. Tah saya ge bingung itu teh. Sosok hitam ya. Saya sosok hitam. Enggak ada lagi. Saya masih ngerina lamun ayeuna mah bisi model si Haris tiba-tiba naon kan bala mah can kena. Nah si Harisnya mun apal mah si Haris baheula. Bisa jadi si eta heureuy gitu. Pokoknya bukan Ciamis kan heureuy jauh di dieu. Ya. Kira-kira apa? Itu mah mungkin hanya sekelebatan jin aja. Jin yang iseng lah ya. Iseng ataupun yang kena apes. Kitanya juga yang apes sebenarnya. Barusan informasi atau pandangan dari ahli spiritual Om Kimung ternyata jin lah itu ya. Nggak tahu jin Islam atau jin kafir. Wallahu alam bishawab. Oke lanjut. Lanjutkan. Lanjut balik lagi ke masa kecil ya. Kembali ke laptop. Top. Jadi selain tadi ya 2 kejadian yang kelebat hitam itu Yang memang awal tadi yang kosida pas waktu masih kecil banget. Yang kedua sekelebat pas mau mandi. Yang ketiganya pas mau masuk ke rumah lewat dapur. Eta mah geus gedenya berarti itu jorokna jauh kan nya. Di SD nu ke SMA ya wae teh. Mantap mengalami lah. kejadian-kejadian mistis tanya. Yang lain-lainnya mah kayak misalkan lagi tidur terus teh tiba-tiba di kamar mandi itu yang paling seringnya hampir seminggu sekali lah pasti ada gitunya. Yang paling sering di kamar mandi itu ada yang mandi tengah malam. SMA kan? Enggak, itu mah dari SD sampai SMA ada ini. Jadi rutin kayak seminggu sekali. Oh iya, paham. Jadi ada yang rutin tiap malam hantu di sana tuh. Pokoknya jaganya shiftingnya gitu. Jadi ada yang rutin tiap minggu, rutin tiap malam. Serius ini mah. Jadi nah yang tiap minggu dulu ya, yang tiap minggu mah
mandi. Jadi suara lagi mandi. Saya dari kamar ada suara lagi mandi sih saya. Ibu saya bapak saya juga dengar kan, ada suara lagi mandi. Patuduh-tuduh tah sana mandi wah kieu gitu. Ngecek ke kamar bapak saya teh. Aya. Ibu saya aya, tah pas dicek kebetulan tah pas didengerin kejubur terus si gayung murag tah. Ruk tuk kan kayaknya. Pas dicek, seret. Enggak ada siapa-siapa. Itu enggak, gayung tetap. Air enggak gerak. Itu anehnya. Jadi suaranya aja. Seolah-olah kan itu ada yang mandi tapi ternyata sebenarnya enggak ada kejadian apa-apa gitu di kamar mandi itu secara fisik ya. Tapi enggak tahu lah kalau secara ini mah. Nah, yang suara-suara itu paling sering itu kamar mandi sama yang tadi yang pintu di belakang. Itu kan lamun peret bahasa Indonesia naon? Peret. Itu seminggu sekali itu pasti ada. Kisaran seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasti ada itu mah tiap tengah malam. Itu kayaknya yang apa? Freelance lah nya, freelance. Jinnya yang malas mandi. Mandi seminggu sekali. Harusnya sehari 2 kali. Itu yang rajin. Enggak tahu jin mitra atau freelance. Ya, soalnya itu nasi. Di proyekan mingguan. Nah, terus yang kedua yang misalkan yang kedua yang sering tiap minggu kan ini lagi ngobrolin yang mingguannya, shifting mingguan. Job desk yang jelas. Terus kan di dapur itu kan yang tadi pintunya itu namanya seset lah bahasa Indonesia mah nya. Jadi lamun setiap aya nu muka pintu teh pasti kos ada gruk. Jadi si ieu teh bawahan itu nempel sama lantai gini. Prek gitu tah. Tapi sama saya mah kejadianna pas saya duaan ibu saya jeung adik saya di soalna bapak saya keur gawe di luar kota. Pas keur tidur gitu nya. Krek tah. Ibu saya nu ngadeng mimiti mah ngodangkeun. Seorang masuk cenah. Didengekeun we teh. Krek ini juga nu muka pantok itu pletruk krek. Tah saya harus mau pengebuk dong, enggak berpikir itu kejadian horornya, maksudnya berpikir kadinya horor. Mau pengebuk. Di pikiran tuh makhluk. Maling lah. Pokoknya curigana maling we. Pas saya geus mau pengebuk ke dapur set. Ya gitu sama kejadiannya. Posisi pintu nutup, terkunci. Jadi suarana we sigana seolah-olah muka gitu. Padahal maksudnya saksinya kan bukan cuma itu tuh terdengar jelas suara-suara itu teh. Bukan jelas lagi. Jadi kebiasaan kan saya juga bolak-balik kayak ibu saya bolak-balik ke belakang kan misalkan ngasih makan ayam gitu kan. Kan itu udah biasa bersuara kedengeran sampai depan itu. Itu kira-kira jam berapa kejadiannya? Tengah malam lagi 3. Suara itu udah enggak asing lagi ya suara. Enggak asing. Jadi tahu itu pasti itu di dapur, pintu dapur itu pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu rutin lah ada. Makanya kesini tuh biasanya dibiarin lah gitu. Paling diintip ketinggalin mun anu masuk karek. Selama itu hanya mengganggu seputar suara-suara aja ya. Dia tidak pernah menampakkan sosoknya. Nah, itu mah yang tadi paling yang nampakin mah 2 tadi. Yang 2 tadi yang hitam, sosok hitam sama yang posidah itu grup posidah ya. Grup posidah. Nasi Itu yang kalau memang continue yang selalu mengganggu di area kamar mandi dan dapur itu hanya suara-suaranya aja, tidak menampakkan sosoknya. Ada lagi kan itu 2 yang tiap minggu ya. Ada yang tiap hari. Kalau yang tiap hari itu mah pasti jam 10 malam. Sorry sebentar, itu area rumah Kang Tito tuh yang disebutkan tadi daerah apa namanya? Iya, daerah Kawasen lah di Ciamis di sana di pinggiran di Ciamis lagi cek kata orang tua zaman dulu. Berarti mah. Betul ya yang dimaksud kawasan setan itu dan ternyata secara real kejadian per harinya juga sok. Kan sampai di sana mah aya grup pendukung Persibnya. Viking Kawasen ngaranna teh. Jadi emang saya tuh ngerti lah sejarahnya pokoknya Kawasen mah apalah bahwa itu teh daerah Kawasen gitu. Apakah memang hanya rumah Pak Tito yang itu semua. Kalau tuh ngerokok lo nyawa. Oke lanjut guys. Sabar guys. Orang Kawasen galak soalnya karena dia sudah terpengaruh oleh setan soalnya. Jadi tidak hanya sekedar rumah Kang Tito aja yang selalu diganggu. Itu belum lagi cerita mitos-mitos. Jadi mitos-mitos kayak misalkan
kalau bikin rumah, beli tanah itu ada mitos-mitosnya, jangan ini jangan itu gitu. Di sana itu harus benar-benar pakai, kayak contoh lah tetangga saya, mungkin ini ada yang tahu nih tetangga saya. Jadi dia itu punya tanah, ceritanya beli ini tanah punya kumanya yang gambarnya. Nah ini ya, Nggak kelihatan kamera. nah ini tanah nih. Nah karena ya pokoknya ini tanah Ini tanah, punya saya, ini tanah. misalkan punya saya. Nah di sini punya keluarga saya lah ya, ini punya kakek saya, ini punya saya nih sama rumah, ini kakek saya rumah. Tapi ini juga punya tanah, punya keluarga saya. Sampai belakang sampai sini ada balong lah, apa empang gitu ya, kolam ikan. Nah, terus ada yang beli nih kolam teh. Kolam dibeli sama yang ini. Dibeli teh. Tapi bukan ke kakek saya yang ini atau ke saya yang belinya, karena ini kan punya keluarga, kan ini mah warisan ya, dapat warisan. Jadi ke yang di atasnya lagi gitu, jatah yang lain itu ya. Misalkan ini dibagi 3 anak nih. Kan ini warisan nih dibagi 3 anaknya. Nah ini anak keluarga saya, terus keluarga kakek saya dari adiknya nenek saya lah, adiknya kakek saya. Nah yang ini adiknya nenek saya juga, jadi dibagi 3 anak nih sama uyut saya teh. Nah yang ini mah dipakai rumah, ini dijual ke orang. Keadaan tanah. Ini tanah kosong, ini rumah. Nah ini posisinya empang sama kebun. Dia itu beli kebun sama beli ini. Niatnya dia itu mau buat anaknya jualan, padahal sedikit itu, paling berapa meternya lebarnya, paling 7 meter, 6 meter, 7 meter lah lebar ke sininya. Cuman dia niatnya mau buat usaha buat anaknya, buat dagang mie ayam lah. Ini pasti tahu ya ceritanya. Nah jadi si kakek saya teh kebetulan ya, jadi nu belakang teh kan masih punya kakek saya sebagian. Ini kan yang depan, kakek saya teh mau bikin rumah, kebetulan mau di kakek nu tadinya nu boga tanah bede ya. Kebetulan mau di letter L ke sini gitu ya rumahnya. Makanya dia tuh nego ke si yang orang lain ini yang bukan keluarga yang beli tanah, nego mau dituker yang belakang buat dia semua, kan belakang teh bagi 2, punya dia sama punya kakek saya. Tuker belakang punya dia semua, yang depan punya kakek saya gitu. Tapi ditukernya 2:1 karena kan harga tanah pinggir jalan sama belakang beda. 2:1. Dia nggak mau kekeh karena ini intinya mah ini kan buat usaha. Cuman memang ini tuh kan bukan hanya buat rumah ya maksudnya, tapi secara peraturan di sana, bukan peraturan sih, tradisi masyarakat di sana nggak boleh kalau misalkan kita beli tanah itu diapit oleh kepemilikan yang sama gitu ya, kan itu tadi pemiliknya sama. Menurut kepercayaan di dalam. Jadi nggak boleh dijempet gitu, katanya itu bisa menimbulkan malapetaka lah, bahaya. Makanya di opsi tukar itu biar yang belakang si dia semua, yang depan keluarga saya semua gitu. Tapi dia nggak mau. Ada akhirnya udah diperingati nggak mau, kakek saya bikinlah rumah manjang jadinya untuk letter L gitu. Yang tadinya mau letter L jadi manjang karena itu nggak dikasih itu tanahnya. Pas udah bikin rumah manjang, tiba-tiba yang punya tanah ini tuh sakit, nggak sembuh berbulan-bulan. Kenapa nggak ke pembeli aja? Iya, yang pembeli ini, pembeli. yang punya tanah ini sakit, nggak sembuh sampai ke rumah sakit kemana. Terus teh nanyalah, kebetulan kan orang tua dia juga agak bisa lah gitu ya, ngerti lah. Soalnya rata-rata kalau di kampung saya orang tua itu ngerti lah, bisa berinteraksi lah. Emang penyebabnya adalah tanah ini gitu, makanya dia harus ngasih tanah ini ke keluarga saya gitu, entah ke kakek ataupun ke saya gitu. Maksudnya ngasih dalam arti jual lah. Mau nggak mau harus kepemilikannya pindah. Padahal itu nggak ada, maksudnya kalau jual tanah di lembur kan di kampung tuh kan nggak ada istilahnya sertifikat juga, nggak ada gitu. Maksudnya secara lisan aja akad lah gitu. Akad jual beli. Pas dia mohon ke arah kakek saya, udah bingung ya, kakek saya gitu udah nggak bangun rumah, udah bikin rumah, duitnya juga udah nggak ada, ya nggak mungkin bisa beli gitu. Tuker yang dulu opsi. Nah, kebetulan kan yang dulu opsi itu udah pakai kandang ya, lah mungkin
ya sempet apa ya, mungkin kakek saya juga sakit hati juga menurutnya ya, karena dulu waktu ditawarin sebelum bikin rumah nggak mau gitu, dan sekarang rumah udah gini mau ya buat apa gitu kan. Padahal dimohon-mohon sampai orang tuanya yang ke rumah kakek saya, terus akhirnya dia kasih 1:1 malah, yang tadinya ditawarin 1:2 nggak mau, terus dia kasih 1:1. Nah, terus kakek saya juga kasihan ya, karena ini kan menyangkutnya orang sakit lah, nyawa. Pas itu udah diserah terimakan ke kakek saya, sembuh. Itu maksudnya percaya nggak percaya, di saya mah gitu. Bisa gitu ya. Jadi sesuatu tuh harus Tapi kalau tatanya gitu di saya. tapi kalau secara ahli medis itu divonis diagnosanya apa? Pasti ada kalau di medis mah, kayak misalkan paru-paru gitu ya, jantung. Bapak saya juga dulu pernah gitu. Jadi kalau secara ini dia melawan tapi tradisi susah lah ya. melawan tradisi gitu. Ya mungkin nggak tahu sugesti, nggak tahu apa ya. Nah, tapi ada kejadian kedua itu bapak saya sendiri, ini mah keluarga saya. Kita Oke lanjut. guys, untuk sesi Part pertemuan kali ini sampai di sini dulu karena kebetulan nih Kang Tito ini masih panjang perjalanan pengalaman mistisnya. Mungkin ada juga Wah, Pak Om bukan sorry Om Kimung belum ngasih pandangan nih terkait spiritualnya seperti apa sih hasil kesimpulan dari obrolan Kang Tito. Mungkin nanti bisa mediumisasi ya di akhir. Sebagai media ya. Oke guys, gitu aja. Saksikan atau tunggu part 2-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.